kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita nggak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa lowbat? Colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sabar, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta pertolongan Allah, caranya dengan sabar, kemudian dengan salat. Pasti Allah tolong. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya. Allah nggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia ngecewain kita karena emang dia nggak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia nggak sayang sama kita, tapi dia nggak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia nggak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik, kalau baik doang nggak mampu, apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, nggak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah. Selaras antara lisan dengan hati kita. Kalau nanti kalian mau kerjakan soal, jangan lupa bismillah. Kalau kalian lupa, ucapkanlah istighfar dan sholawat. Allah akan mengembalikan ingatan kalian. Karena tidaklah seseorang itu lupa kecuali karena dosa-dosa. Maka istighfarlah. Itu nasihat yang setiap tahun saya dengar kalau mau ujian. Jadi ngena banget gitu. Kalau kita lupa, coba deh uji iman kita dengan istighfar dan salawat. Kalau belum ingat juga, berarti iman kita masih lemah. Lupa nama si fulan, siapa ya? Aduh lupa namanya. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung ingat. Itu berarti insya Allah udah bisa ngandelin zikrullah dalam hidupnya. Cinta dalam diam. Cinta dalam diam adalah cinta orang-orang soleh. Cinta orang-orang yang berserah kepada Allah, berharap kepada Allah. Cinta dalam diam adalah cinta yang diawali karena Allah, lalu ia sampai ke puncaknya bersama dengan ridho Allah. Bisa jadi fasilitas hidup kita pas-pasan, tapi kalau imannya kuat, maka dia menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Bisa jadi uangnya sedikit, bisa jadi fisiknya gak terlalu keren, gak tampan gitu, gak cantik menurut orang lain, tapi dia orang yang paling happy. Kenapa bisa kayak gitu? Karena happiness bukan fasilitas hidup. Happiness bukan apa yang bisa kita nikmati dalam hidup. Happiness itu bukan dari luar. Kebahagiaan seseorang itu adanya di dalam hatinya. Dan hati itu tidak dibahagiakan dengan hiburan. Hati itu tidak dibahagiakan dengan makanan enak. Hati itu dibahagiakan hanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri perempuan solehan yang menurut surat Ar-Rahman itu adalah hurum maqsuratun fil khiyam. Dia cantik, hurun, matanya lebar, cantik kan, simbol kecantikan. Dia cantik, tapi dia maksuratun fil khiyam, nggak mau kelihatan orang. Coba, udah cantik nggak mau kelihatan orang, itu baru namanya perempuan siratum mustaqim. Belajar dari siapa? Belajar dari Maryam. Maryam tuh cantik banget, tapi nggak mau kelihatan orang. Kalau ini nggak banget cantiknya,
pengen kelihatan orang banyak. Padahal di PP-nya kalau orang lihat biasa-biasa aja, cuma dianya aja yang selfie. Merasa, saya kok cantik banget sih, gitu ya. Jatuh cinta kepada diri sendiri. Perempuan yang soleha itu justru dia makin cantik, makin gak mau kelihatan. Ternyata membahagiakan hati orang lain itu nilainya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi ditanya tentang amal apa yang paling disukai Allah, yang biasanya Nabi jawab itu jihad, yang biasanya Nabi jawab itu sholat tepat waktu, yang biasanya Nabi jawab berbakti kepada orang tua, haji ke Baitullah, dan segala macam jawaban-jawaban yang keren. Ternyata kali ini Nabi menjawabnya, salah satu di antara amal yang juga disukai oleh Allah itu adalah membahagiakan hati orang lain. Ini menunjukkan bahwa membahagiakan hati orang lain itu nilainya tidak kalah penting dan tidak kalah istimewa dengan amal-amal lain yang disukai Allah juga.